Oke, selamat datang di channel YouTube saya dan channel YouTube ini saya peruntukkan untuk semua mahasiswa yang saya ajar di kelas psikologi umum. Mungkin secara daring memang agak kesulitan ketika harus kelas daring, mungkin ada jaringannya yang bermasalah, sehingga saya membuat video setiap part materi saya untuk saya upload ke channel ini agar dapat mempermudah mahasiswa memahami materi yang mungkin kesulitan pada saat daring. Dan pada part kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu psikologi sampai definisi psikologi. Jadi saya akan membuat setiap partnya, tidak secara keseluruhan agar dapat lebih fokus seperti itu. Oke, pada part yang pertama yaitu kita akan membahas tentang apa itu psikologi dan definisinya. Nah, apa itu psikologi? Psikologi kalau menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri atas dua kata yaitu psyche dan logia. Psyche artinya jiwa dan logia artinya ilmu. Jadi psikologi secara etimologis itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Sekarang kan kita akan mempelajari tentang jiwa. Bagaimana Anda dapat melihat jiwa seseorang? Dapatkah Anda melihat jiwa seseorang? Nah, kalau jiwa tidak bisa terlihat, lalu bagaimana Anda dapat mempelajari tentang jiwa? Oke, daripada kita berputar-putar tentang bagaimana kita mempelajari jiwa, kita pelajari dulu apa itu jiwa. Kita lihat dulu artinya. Jiwa atau jiva itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmania dari seseorang. Kalau jasmania kan tubuh. Nah, jiwa itu bukan jasmanianya, melainkan jiwa itu mencakup pikiran dan kepribadian seseorang. Mencakup pikiran dan kepribadian seseorang. Nah, apakah psikologi itu adalah ilmu jiwa? Nah, kalau ilmu jiwa adalah istilah yang digunakan oleh orang sehari-hari, meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, tapi juga hayalan dan spekulasi mengenai jiwa itu. Misalnya ketika saya bertanya, depresi itu apa? Oh, depresi itu tekanan batin. Depresi itu stres, seperti itu, stres yang sangat dalam. Oke, bagaimana Anda bisa mengatakan depresi artinya seperti itu? Nah, itu ilmu jiwa. Itu spekulasi Anda. Anda mengatakan sebagai hasil pemikiran Anda kalau depresi ya seperti ini. Tapi kalau psikologi itu memiliki arti yang lebih sempit, di mana artinya dari depresi itu diperoleh dari sebuah kajian ilmiah yang memiliki metode-metode yang tersistematis. Ada kajian ilmiahnya, ada metode-metode yang tersistematis untuk membentuk sebuah kesimpulan, menarik sebuah kesimpulan dari jiwa itu sendiri. Jadi kalau tadi cuma bilang, oh depresi itu stres, depresi itu tekanan batin. Tapi kalau untuk mengatakan depresi dari sudut pandang psikologi itu ada corak ilmiahnya, di mana ilmu pengetahuan tersebut diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang ada. Jadi ketika kita mengatakan seseorang mengalami yang namanya gangguan kejiwaan, itu berbeda ketika kita memandangnya dari ilmu jiwa dengan psikologi. Bedanya adalah ada metode-metode yang tersistematis. Seperti itu. Apa yang Anda sebut sebagai ilmu jiwa itu belum tentu psikologi. Tapi psikologi itu sudah pasti ilmu jiwa karena dia memang mempelajari tentang ilmu kejiwaan. Dengan corak ilmiah, ada metode-metode yang tersistematis dalam memperoleh hasilnya. Seperti itu. Oke, dari tadi kita berbicara tentang jiwa, dan jiwa. Bagaimana kita bisa mempelajari sesuatu yang tidak kelihatan seperti jiwa? Oke, jadi kita mempelajari jiwa itu melalui wujudnya. Wujud jiwa itu adalah perilaku. Jiwa dapat dipelajari melalui perilakunya.
perilaku yang nampak. Misalnya, seseorang sedang sedih. Perilaku apa yang nampak? Misalnya dia menangis, dia wajahnya murung, ketika diajak bercerita dia cuma diam, tidak mau menjawab. Kemudian eh, mungkin dari perilakunya mungkin dia update status seperti itu, atau dia mungkin tiba-tiba eh, marah tanpa sebab seperti itu ya, mungkin dia sedih dengan kehidupannya. Nah, sedih itu dapat dilihat dari perilakunya dia. Kemudian, sekarang kita lihat definisi psikologi. Psikologi secara formal didefinisikan sebagai kajian ilmiah mengenai perilaku dan proses-proses mental. Perhatikan di situ ada 3 istilah penting, yaitu kajian ilmiah atau ilmu pengetahuan, ada perilaku, dan ada proses-proses mental. Untuk lebih dapat mungkin bisa mengantar adik-adik memahami apa itu definisi psikologi, kita lihat ada 3 istilah penting, yaitu ilmu pengetahuan, perilaku, dan proses mental. Ilmu pengetahuan itu adalah psikologi menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan yang sistematis untuk mengamati perilaku manusia dan menarik kesimpulan. Yang kedua, perilaku. Segala sesuatu yang kita lakukan itu dapat diamati secara langsung. Dan ada proses mental. Berbagai pikiran, perasaan, dan motivasi yang dialami oleh kita secara pribadi namun tidak dapat diamati secara langsung. Saya kasih contoh saja ya. Perilaku menolong orang misalnya. Jadi kan di situ dibilang ada, balik lagi ya ke slide selanjutnya sebelumnya, ada ilmu pengetahuan. Jadi perilaku menolong di sini tujuan dari ilmu pengetahuan itu adalah untuk menggambarkan maksudnya tujuan dari psikologi itu adalah untuk menggambarkan, meramalkan, dan menjelaskan perilaku. Jadi di sini menggambarkan, meramalkan, dan menjelaskan perilaku menolong. Jadi peneliti tertarik untuk melihat perilaku menolong orang. Jadi mereka membuat semacam sosial eksperimen di mana situ ada subjek orang yang dibuat adegan terjatuh di tengah banyak orang. Kemudian di situ peneliti itu mencoba untuk dari hasil pengamatan ini mencoba untuk menggambarkan perilaku menolong dengan menghitung berapa kali perilaku itu muncul pada suatu situasi tertentu. Misalnya tadi di banyak orang, kemudian ada orang terjatuh, akan melihat berapa kali perilaku menolong itu terjadi. Kemudian para peneliti juga dapat meramalkan siapa yang akan menolong, kapan mereka akan menolong, kemudian karakteristik orang seperti apa yang akan menolong. Karakteristik itu mencakup misalnya apa yang menyebabkan mereka mau menolong. Orang seperti apa yang akan menolong. Misalnya tergantung suasana hatinya ketika ditanya, mungkin pada saat itu dia sedang bahagia, sedang senang seperti itu, atau mungkin dorongan motivasi yang membuat orang banyak itu mau menolong orang ini. Misalnya dorongannya adalah ya memang untuk meringankan beban orang itu. Kasihan kan lihat orang terjatuh terus masa cuma mau dikasih biar seperti itu. Atau ada yang lain mungkin secara tidak sengaja dia mengatakan agar ada orang lain yang mungkin melihat saya menolong orang gitu ya. Mungkin jarang ya ada yang muncul jawaban seperti itu, tapi mungkin ada yang memang hanya untuk pencitraan seperti itu. Akan dilihat motivasi dorongannya apa untuk menolong. Kemudian dari jenis kelamin juga, misalnya apakah pria atau wanita yang lebih cenderung menolong seperti itu. Jadi dari sekian banyak orang yang berlalu lalang di keramaian itu, kemudian ada orang terjatuh. Nah, yang lebih banyak tuh yang mana? Pria atau wanita kah yang menolong itu? Jadi itu dari apa namanya? Dari hasil penelitian itu akan diramalkan seperti itu. Perilaku menolong itu muncul dari berbagai aspeknya seperti apa yang tadi misalnya motivasinya, karakteristik orangnya, eh, tipenya mungkin wanita atau pria yang lebih banyak menolong seperti itu. Nah, kemudian setelah peneliti menganalisis data mereka, jadi dari hasil data yang telah mereka kumpulkan dari hasil pengamatan dan mungkin wawancara juga tadi, mereka kemudian menjelaskan mengapa perilaku menolong tersebut muncul seperti itu, diolah datanya. Nah, inilah yang membedakan ilmu jiwa dengan psikologi. Seperti definisinya tadi, psikologi secara formal didefinisikan sebagai kajian ilmiah mengenai perilaku dan proses-proses mental. Seperti itu. Jadi, tadi
ilmu pengetahuan. Tujuannya yaitu yang tadi ya, untuk menggambarkan, meramalkan, dan menjelaskan perilaku. Itu ilmu pengetahuannya. Sekarang kita lihat perilakunya. Segala sesuatu yang kita lakukan dapat diamati secara langsung. Jadi perilaku di sini apa? Individu yang menolong orang yang terjatuh. Sekarang proses mental, berbagai pikiran dan perasaan dan motivasi yang dialami oleh kita secara pribadi namun tidak dapat diamati secara langsung. Jadi proses mental di sini adalah meskipun kita tidak dapat melihat pikiran dan perasaan secara langsung, namun kedua hal ini tuh nyata. Pikiran ketika akan menolong orang yang kesusahan atau pikiran untuk meringankan beban seseorang, yaitu muncul dari perilakunya yang tadi menolong orang. Perasaan yang muncul ketika melihat seseorang yang sedang kesusahan, misalnya dia iba, dia kasihan, dia berempati seperti itu ya, ketika bisa menolong orang, meringankan bebannya meskipun tidak terlihat, nampaknya itu yang tadi di perilaku menolong. Makanya ada ilmu pengetahuan untuk menjelaskan yang tadi perilaku menolong itu muncul dari atas dasar apa ya, tadi misalnya yang proses-proses mental itu dia merasa iba, nah kan kita tidak bisa melihat iba itu seperti apa, muncul di perilakunya. Oke, sekarang kita sudah sampai di paling akhir dari pembahasan kita tentang apa itu psikologi dan definisinya. Saya ingin memberikan sebuah review. Artinya review ini, apakah kalian paham dengan maksud saya, penjelasan saya tadi? Jadi, kalau kalian paham, ini saya akan melemparkan beberapa pertanyaan, ada 3, dan silakan kalian tulis di kolom komentar agar saya tahu bahwa kalian paham dengan maksud saya. Apa itu psikologi? Setelah saya tadi melakukan penjelasan sebegitu panjangnya, apa yang bisa Anda simpulkan dari penjelasan saya? Menurut Anda psikologi itu apa? Berdasarkan penjelasan yang telah saya berikan. Bagaimana cara Anda dapat mempelajari jiwa? Kemudian, apa yang membedakan psikologi dengan ilmu jiwa? Oke, silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Ya, seperti itu penjelasan tentang apa itu psikologi dan definisi psikologi, dan saya juga sudah memberikan pertanyaan agar saya bisa semacam feedback kepada saya tahu Anda paham atau tidak. Dan untuk part yang lain silakan nantikan video saya, dan saya akan mengupload ini setiap habis kelas hari Jumat.